Halo Sobat Kompas TV, berjumpa lagi di Zoomcaster. Kali ini kita akan membahas soal persiapan libur panjang Natal dan Tahun Baru. Kita sama-sama tahu ya Sobat Kompas TV bahwa Malang Raya ini selalu jadi jujukan wisatawan. Namun paling banyak tujuannya tuh ke Kota Batu Sobat Kompas TV. Nah sekarang Hilda akan ngajak ngobrol-ngobrol dengan Polres Batu khususnya yang pasti setiap hari turun ke lapangan nih untuk pengalian arus, mengatur lalu lintas. Kira-kira seperti apa persiapan jelang momen Nataru ini? Nah, di Zoomcaster sudah hadir ada Ibda Gema Indra, Kanito Jawali Polres Batu. Siang Bapak, Assalamualaikum. Mbak, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak, apa kabar? Alhamdulillah Mbak, sehat. Harus sehat karena Alhamdulillah. menjelang event besar pengamanan operasi lilin. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya sebentar untuk Kompas TV, Bapak. Ini tadi sudah disinggung, harus sehat untuk menyiapkan operasi lilin ini. Karena sudah bau-bau liburannya udah terasa ya, Komandan ya. Jadi bagaimana nih, Betul, Pak, betul. persiapannya Polres Batu, khususnya unit lalu lintas ini untuk pengamanan, pengalian arus, eh, untuk persiapan momen libur panjang Nataru ini, sejauh ini persiapannya bagaimana, Bapak? Baik Mbak, pemirsa Kompas TV Malang, untuk persiapan operasi lilin pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada tahun ini, Polres Batu mendirikan beberapa pos PAM, pos pengamanan, maupun beberapa pos pantau, dan ada juga pos pelayanan yang nanti bisa digunakan untuk masyarakat, misalkan ada yang beristirahat ataupun sekedar mampir, apa sekedar ngopi atau macam-macam, itu ada di pos pelayanan, Mbak. Untuk pos pengamanan sendiri, kita persiapkan, Mbak, mulai di pertigaan Simpang 3 Pendem di pos 1201 namanya, itu di lokasinya di Simpang 3 Pendem, karena di situ adalah salah satu titik trouble spot yang ada di Kota Batu. Ya, yang pertama di situ di Simpang 3 Pendem, yang kedua ada di pos PAM Pandanrejo, itu jalur yang menuju ke Kota Batu, namun lewat dari Karangploso yang lurus, Mbak. Karangploso lurus, lewat jalur apa itu? Jembatan Kalilanang, Giripurno, nanti tembusnya di Simpang Tegamendo. Biasanya wisatawan yang akan menuju wilayah Batu Utara, misalkan Selekta, Cangar, itu biasanya lewatnya jalur situ, Mbak. Di situ juga nanti disiagakan pos PAM Pandanrejo. Ada juga nanti di pos PAM di Simpang 4 Pesanggerahan. Nah, di situ nanti kita antisipasi eh, lonjakan wisatawan yang akan menuju dan kembalinya dari wisata Santera Della Ponte di wilayah Pujon. Karena kita tahu sendiri, tahun-tahun yang lalu Santera merupakan salah satu destinasi wisata yang paling lumayan ramai ya, lumayan banyak dikunjungi oleh wisatawan yang menuju Kota Batu ataupun ke arah wilayah Pujon khususnya. Ada juga beberapa pos pelayanan, Mbak, seperti di pos Lipo Plaza, itu ada pos pelayanan. Di situ nanti apa untuk masyarakat yang sekedar seperti saya bilang tadi istirahat ataupun butuh pelayanan apa, misalkan mobil mogok. Nanti kita siapkan beberapa pelayanan-pelayanan, ada namanya polisi sahabat wisatawan. Nah, di singkat itu siswa ya. Jadi misalkan nanti wisatawan di Batu ada kendala
kehabisan bensin, misalkan ban bocor ataupun masalah eh, radiator permesinan ataupun kita siapkan mobil siswa itu Mbak. Di situ ada yang nanti ada yang mandegani itu dari rekan kita dari anggota Satlantas, juga nanti juga ada kita juga kerjasama sama mekanik bengkel yang nanti bisa membantu wisatawan ketika berwisata di Batu ada travel. Terus yang terakhir juga Mbak, khususnya dari tim kami, tim Urai Satlantas Forest Batu, itu kami juga mendirikan pos tim Urai ya, pos tim Urai itu lokasinya di depan Jatim Park 3. Jatim Park 3. Nah, di situ tim Urai ini nanti akan bergerak sebar lebar ketika ada permasalahan-permasalahan di titik-titik yang terjadi kepadatan arus lalu lintas. Di situ nanti kita segera sebar lebar, misalkan di Simpang 3 Pendem, ataupun biasanya titik transfer pos yang kedua ada di Simpang 4 Arhanut, ataupun nanti di Jatim Park 2, ataupun nanti di Simpang 3 Bendo, itu nanti kita langsung sebar lebar. Tiap harinya kita siagakan tim urai selama masa operasi lilin tersebut. Begitu Mbak Hilda. Banyak sekali lengkap juga ya, selain mengurai kemacetan, tim yang bersiaga juga ada pelayanan-pelayanan untuk wisatawan. Tadi disebutkan sahabat wisatawan. Jadi kalau misalkan ya kalau ada kendala kendaraan mogok, kemudian juga tempat istirahat begitu Pak ya disiapkan untuk wisatawan di titik-titik yang paling banyak dilewati begitu Pak ya di Kota Batu ya Pak ya. Betul. Untuk pelayanan kita tempatkan persis di tengah kota, di dekatnya Mall Lipo Plaza. Harapannya masyarakat banyak yang mobilitasnya dari sekitar situ bisa memanfaatkan pos tersebut. Juga ada semacam mini playground lah, misalkan anak-anak bapaknya istirahat, anak-anaknya bisa main di mini playground tersebut. Oke, Gitu. jadi lengkap ya Pak ya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Karena kalau Betul. kita lihat kan memang setiap tahunnya ini setiap momen libur panjang, Kota Batu tuh selalu jadi jujukan Pak ya. Jadi mungkin memang wisatawan Betul. nginepnya di Kota Malang mungkin, tapi tetap saja jalan-jalannya ke Kota Batu begitu. Nah, kalau Betul. dilihat dari tahun lalu eh, ada berapa banyak Pak kendaraan masuk dan diprediksi tahun ini apa ada peningkatan atau bagaimana, Bapak? Ya, jadi kalau untuk prediksi-prediksi, Mbak, jadi kita memakai prediksi indikator dari tingkat kunjungan hotel ya. Jadi tingkat Okupansi ya. hotel yang sudah dipesan ya, jadi okupansi hotel ya. Jadi kita koordinasi dengan hotel-hotel di tanggal ini okupansinya berapa, di tanggal ini okupansinya berapa. Nah, itu nanti yang kita salah satu acuan kita untuk mempersiapkan kesiapan kita dalam skema-skema, mungkin itu rekayasa arus lalu lintas, mungkin itu nanti pengalihan-pengalihan, ataupun nanti yang paling parah misalkan sampai kita berlakukan one way ataupun ini ya apa jadi jalur misalkan jalur keberangkatan wisatawan, nanti yang keberangkatan wisatawan yang ke atas itu kita buat dua jalur. Nah, jadi ada one way yang dari arah atas dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah jadi satu jalur. Ya, pasang surut lah. Ya, istilahnya pasang surut. Jadi itu nanti cuman skema one way atau pasang surut itu nanti biasanya kita terapkan di paling akhir apabila beberapa indikator itu sudah terpenuhi. Misalkan salah satu indikatornya kecepatan mobil sudah di bawah misalkan 5 km per jam, bisa dikatakan istilahnya sudah stuck ya, sudah nggak bergerak sama sekali. Nah itu baru kita bisa terapkan. Cuman alhamdulillah Mbak, dari pengalaman operasi lilin tahun kemarin, dari operasi ketupat yang kemarin juga, alhamdulillah skema-skema tersebut tidak sampai kita berlakukan karena dengan metode-metode pengalian arus, metode-metode rekayasa arus lalu lintas, penggelaran personil, alhamdulillah semuanya masih bisa berjalan lancar lah. Kalau dibilang padat ya wajar lah namanya liburan, kota wisata seperti itu. Yang pasti
Kalau istilahnya itu istilah kata rodanya masih berputar lah, masih mengalir terus gitu, tidak stuck. Kena macet tapi masih bisa jalan begitu ya, istilah padat sebenarnya, padat lancar begitu Pak ya. Kalau orang awam seperti saya menyebutnya kan padat, oh tapi lancar kok ya, kayak gitu ya Pak ya. Jadi yang kemarin-kemarin terjadi Pak ya Ya, saat musim pajak. betul, Kalau kalau dari hasil mengumpulkan betul, data betul. okupansi hotel di momen ini, perkiraannya berapa Pak wisatawan yang masuk Kota Batu Pak? Ya, jadi kemarin itu di tanggal 24 di puncak arus mudik 24, 25 ataupun di mulai tanggal 29 sampai tanggal pas tahun barunya itu okupansi di Kota Batu sudah di atas 70%, Mbak. Jadi Wah, ini yang perlu kita persiapkan, eh, kesiapan rekan-rekan yang di lapangan, khususnya tim kami, tim Urai, jangan sampai dengan jumlah wisatawan yang sebanyak itu, otomatis kan rata-rata kan hampir semuanya bawa kendaraan. Jangan sampai nanti betul. terjadi kepadatan-kepadatan yang bikin stuck di titik-titik trouble spot tersebut. Gitu, Pak. Itu yang perlu kita persiapkan. Selain itu Berapa kita juga personil koordinasi Pak yang dengan disiapkan? jajaran jasa marga. Kalau total Mbak ya, kalau total Hmm, dari seluruh total yang tersprint operasi lilin itu semuanya ada 250 personil. Cuman itu kan terbagi 250 sampai personil. dengan Polsek Wilayah Barat, Mbak, Pujon, Hmm. Nantang, Kasembon. Kalau untuk tim kami sendiri, tim Urai Satlantas, itu totalnya kami ada 22 personil, 23 personil dengan padalnya, gitu, Mbak. Oke, jadi 250 personil, ratusan personil akan bersiaga setiap hari untuk memastikan keselamatan Betul, wisatawan, memastikan betul. kelancaran arus lalu lintas, Pak ya. Kalau Betul, itu diprediksi puncak, mulai dari arah Batu Barat, hmm, mulai dari arah Batu Barat, apa Kasembon, Ngantang, Pujon, Kembon, sampai dengan wilayah Batu sendiri, gitu, Pak. oke, yang berbatasan dengan Kota Malang ya, Pak ya. Oke, Bapak, puncaknya, Pak, puncak kepadatan wisatawan ini diprediksi tanggal berapa, Bapak? Ya, kita prediksi itu nanti di malam Natal itu 24, 25, dan nanti di tanggal 31 di malam tahun baru dan tanggal 1. Tapi tidak menumpuk kemungkinan karena sekarang beberapa anak-anak sekolah beberapa sudah ada yang libur. Eh, Mungkin dimulai dari besok ini sudah mulai terjadi peningkatan-peningkatan, Mbak. Makanya itu sudah kita antisipasi gitu. Makanya mulai per nanti jam 24.00 itu sudah dimulai diberlakukannya operasi lilin. Jadi besok rekan-rekan yang tergabung dalam sprint operasi lilin itu semuanya sudah sebar-lebar di pos PAM masing-masing ataupun di pos pantau atau pos tim urai masing-masing. Seperti itu Mbak Hilda. Sudah disiapkan mulai nanti, tepatnya Jumat malam ini ya Pak ya, tanggal 19 malam. Karena sudah Ya, 24 beberapa sudah mulai sudah rapotan berlaku. memang anak sekolah, jadi sudah mulai libur, meskipun mungkin orang tuanya belum libur kerja, tapi karena anak-anaknya Betul, sudah libur betul, kerja, jadi musim betul, liburan sudah bisa dikatakan betul. dimulai begitu Pak ya. Bapak sebagai orang yang sudah sangat berpengalaman setiap kali momen libur panjang, melihat pola lalu lintas, Pak ada tips nggak sih Pak buat para wisatawan yang mau masuk ke Kota Batu? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dipastikan? Kemudian skema apa yang bisa disiapkan jika kemudian terjadi hal-hal tidak terduga di jalanan nanti, Pak? Ya, baik, terima kasih kepada pemirsa Kompas TV. Apabila Anda ingin berwisata di Kota Batu, ada baiknya persiapkan dulu cek kendaraan Anda, eh, apa kelayaan kendaraan Anda, mulai dari rem, mulai dari apa mesin-mesinnya, rodanya, bannya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua juga apabila nanti memang ada terkendala teknis, masalah mesin, misalkan masalah eh, BBM dan segala macam atau ban bocor, silakan bisa telepon ke layanan Polri, bisa telepon ke 110, nanti dari 110 akan diteruskan kepada personil yang terdekat dengan eh, di penelpon itu tadi. Nanti insya Bisa, Allah Pak, ya. Jadi dari menghubungi 110 tadi, Pak. betul 110.
call center Oh, kami, betul. Bisa telepon call center kami 110, nanti di situ ada operator. Operator nanti akan segera menyambungkan dengan titik yang terdekat dengan si penelpon itu tadi, Mbak. Ya, mungkin yang seperti saya sebutkan tadi ada namanya mobil apa siswa tadi. Nah, itu tadi sahabat wisatawan ini tadi kawan. eh, akan menghampiri si penelpon tadi yang ada terkendala masalah mobil. Terus yang kedua, kami harapkan para wisatawan yang berwisata di Kota Batu tetap mematuhi aturan lalu lintas, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ikuti arahan petugas ketika ada pengalian-pengalian ataupun skema-skema untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas. Karena upaya-upaya itu tersebut, upaya-upaya yang dilakukan petugas tersebut memang intinya untuk mengurai supaya di Kota Batu itu roda lalu lintasnya, arus lalu lintasnya bisa tetap berjalan walaupun terjadi hambatan lah. Yang penting tidak sampai stuck, berhenti, macet total, tidak bergerak sama sekali. Itu Mbak. Oke. Jadi ada 3 poin tadi ya. Yang pertama, jangan lupa untuk memastikan kesiapan kendaraan. Jadi jangan lupa dicek semuanya nih, baik itu rem, mesin, dan kemudian yang kedua, jika masih kemudian mengalami kendala, bisa menghubungi hotline 110 nih, sahabat Kompas TV. Jadi kalau Anda ke Kota Batu, silakan hubungi hotline 110, maka jika terjadi kendala, petugas terdekat bisa menghubungi. Dan yang tadi terakhir adalah patuhilah jika ada petugas yang melakukan upaya penguraian kemacetan, itu juga semata-mata untuk kebaikan pengendara ya Bapak ya. Jadi Betul, betul Mbak. bukan tanpa alasan gitu ya. Kadang kan lewat sini malah Betul, macet, lewat sini macet betul, gitu ya. Justru betul. karena kalau saya tuh ingat Pak, saya dulu tuh pernah waktu liputan libur panjang juga. Itu kan di Kota Batu kan juga Polres kan juga memantau lewat CCTV yang banyak sekali itu Pak ya. Jadi bisa tahu Pak ya Betul. Itu ada kepadatan di di pos mana gitu. pelayanan, Mbak. Oke, itu Oke. kita tempatkan di pos pelayanan di pos Lipo Plaza itu. Jadi di situ nanti ada CCTV, tersambung CCTV yang ada di seluruh wilayah Kota Batu, pun juga nanti tersambung dengan aplikasinya Polda Jatim, namanya itu Mahameru Quick Response. Ya, dari Mahameru, dari aplikasi MQR itu nanti kita bisa pantau lokasi-lokasi mana yang terjadi trouble spot, lokasi-lokasi mana yang butuh penggelaran personil, terus personil kita ada di mana saja, terus mobil-mobil patroli kita ada di mana saja, itu bisa semuanya terpantau dari aplikasi MQR itu, Mbak. Ya, itu semua tempatnya nanti ada di pos pelayanan Lipo Plaza, pos pelayanan di Batos itu lah, Batos, Batu Town Square gitu. Heeh. Ya, Oke, itu. jadi segala macam upaya sudah dikerahkan, segala Betul, macam intinya, hal sudah intinya disiapkan. kita all out lah Mbak, kita all out untuk persiapan menyambut operasi Lilin Semeru ini semata-mata kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, wisatawan bisa berwisata dengan nyaman tanpa terkendala masalah keamanan, masalah kepadatan arus lalu lintas. Kalau sedikit terjadi kepadatan ya mungkin kami mohon maaf, kami tetap berupaya supaya tidak sampai stuck, eh, berhenti total, tidak sampai seperti itu. Kita upayakan lah Mbak segala cara lah. Gitu. Iya, jadi ini juga saya jadi teringat Pak bahwa ketika kota itu padat saat libur panjang berarti ada ekonomi yang bergerak juga. Jadi bagaimana Nah, ekonomi ini tetap bergerak tapi masyarakat juga nyaman, wisatawan nyaman. Nah, cara-cara inilah yang betul, kemudian diambil melakukan upaya betul, betul, penguraian, betul. menyiapkan pos Itu pelayanan, segala pelayanan Pak ya. betul, Saya doakan semoga betul. lancar, tidak ada kendala yang berarti dan wisatawan bisa Betul. senang jalan-jalan di Kota Batu selama momen libur Nataru. Terima Ya kasih kita akan banyak antisipasi Pak. itu Mbak. Nah, jadi kalau misalkan wisatawan sudah mikirnya nanti saya ke Batu macet, nah, otomatis kan tingkat kunjungan wisatawan di Kota Batu ini kan akhirnya berkurang. Turun, Nah, betul, betul. betul. Makanya kita lakukan upaya-upaya, kita yakinkan kepada masyarakat seluruh Indonesia bahwa ini loh Kota Batu
aman untuk dikunjungi. Kota Batu nyaman, lancar untuk dikunjungi. Kita melakukan upaya-upaya itu berarti tersebut. Gitu. Betul, saya doakan semoga lancar ya Pak ya, tidak ada kendala berarti dan wisatawan bisa senang, masyarakat pun senang karena ekonomi bergerak, hotel-hotel juga okupansinya tinggi begitu ya, dan Nah, itu kan hal yang betul. membahagiakan ketika ekonomi itu bergerak. Baik, terima kasih banyak, Betul. selamat bertugas Bapak. Terima Terima kasih. kasih sudah Terima kasih, meluangkan waktu Mbak. untuk Zoomcaster Kompas TV. Sehat selalu, Terima kasih. selamat Ya, siang. terima kasih, Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum.